Tuhan bersamamu. Inilah pewartaan Injil suci menurut Santo Lukas. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, berangkatlah Maria dan bergegas menuju sebuah kota di pegunungan Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai di telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Berbahagialah ia yang percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan kuduslah namanya. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena ia mengingat rahmat-Nya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Kira-kira 3 bulan lamanya, Maria tinggal bersama dengan Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam Kristus Yesus, selain mengajar anak-anak untuk bicara, mengucapkan kata mama, kata ibu, kata papa atau ayah, kata pertama yang diajarkan oleh orang tua kepada anak-anaknya adalah untuk mengucapkan terima kasih. Matur nuwun. Terima kasih. Saudara sekalian, mengucapkan terima kasih atas apa yang kita terima adalah salah satu budaya yang amat indah yang diwariskan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Dan semoga budaya terima kasih ini menjadi iklim yang umum di keluarga-keluarga kita. Sehingga rasa terima kasih atas apa yang terjadi di rumah dan atas anugerah-anugerah yang diterima keluarga, anak-anak maupun orang tua, menjadi iklim suasana yang umum di dalam keluarga-keluarga kita. Semakin mudah seseorang mengucapkan terima kasih dengan tulus, semakin mudah pula ia akan bisa merasakan rasa syukur atas anugerah-anugerah yang diterima dari Allah dan dari orang lain.
Para saudara sekalian, hari ini kita merayakan pesta Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Kutipan-kutipan kitab suci yang biasa dipakai untuk membantu kita untuk memahami pesta hari ini antara lain diambil dari kitab Kejadian yang ceritanya akrab biasa kita dengar, yaitu jatuhnya manusia pertama dalam dosa. Dan di dalam kisah kejatuhan manusia itu, salah satu bagiannya Allah berbicara kepada ular. Demikian, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini dari kitab Kejadian. Dari kitab Perjanjian Baru dilukiskan seakan permusuhan antara ular dan keturunan perempuan. Dilukiskan dalam bacaan kitab Wahyu yang baru saja kita dengarkan bersama-sama. Seakan-akan kelanjutan permusuhan itu masih terjadi, atau memang masih terjadi di zaman kita, yaitu yang dituliskan dalam kitab Wahyu antara naga dan perempuan. Memang dalam kitab Wahyu tidak disebutkan nama perempuan itu. Tetapi mengacu pada pesta hari ini, kiranya perempuan yang mengandung yang dimaksudkan kata Wahyu adalah Ibu Maria, Santa Perawan Maria. Dan anak yang dikandung yang akan memerintah segala bangsa tidak lain dan tidak bukan adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara sekalian, pesta hari ini mau memperlihatkan bahwa Bunda Maria, Bunda Yesus, adalah seorang manusia yang akhirnya menemukan jalan yang membawanya kembali ke Taman Firdaus. Maka pertanyaan yang pantas kita ajukan adalah, bagaimana kiranya hidup macam apa yang dijalani oleh Ibu Maria ini, sehingga akhirnya Ibu Maria ini bisa menemukan jalan untuk kembali ke Taman Firdaus. Para saudara sekalian, Kidung Magnificat yang tadi kita dengarkan dalam bagian pembacaan Injil merupakan ringkasan, merupakan kristalisasi dari pengalaman jatuh bangun, pengalaman pergulatan Bunda Maria untuk menjalani hidupnya. Dan dengan membaca, memahami Kidung Magnificat itu, kita bisa belajar sesuatu. Bagaimana kiranya pengalaman hidup Ibu Maria ini yang akhirnya lewat pengalamannya itu kita dibantu juga sebagai manusia-manusia murid Kristus untuk menemukan jalan kembali ke Taman Firdaus. Ada dua hal yang bisa kita tarik, kita ringkaskan dari Kidung Magnificat yang tidak pendek itu. Yang pertama yang dikatakan Ibu Maria, jiwaku memuliakan Tuhan. Kiranya apa? Ringkasan hidup macam apa yang diungkapkan dengan jiwaku memuliakan Tuhan? Para saudara sekalian, sejak Bunda Maria menjawab ya atas kunjungan malaikat Gabriel untuk menjadi ibu Tuhan, Bunda Maria selalu terus-menerus berusaha untuk mewujudkan kata ya itu dalam perjalanan hidupnya. Bagaimana dia berusaha untuk memahami kehendak Allah. Dan itu
tidak selalu mudah. Tidak semuanya sudah jelas. Tetapi di tengah-tengah ketidakpastian, di tengah-tengah ketidakjelasan ini, Bunda Maria membangun kepercayaan lewat jalan kesetiaan dan jalan ketaatan. Allah itu setia. Maka hanya lewat jalan yang sama. Kalau kita juga mencoba untuk hidup dengan setia pada kehendak Allah, maka kehendak Allah yang tidak jarang, tidak jelas bagi kita itu akan menjadi semakin mudah. Karena Allah yang setia itu kita jawab pula dengan kesetiaan kita, dengan jatuh bangun kita. Ibu mana yang tidak sedih hatinya melihat anaknya dianiaya? Ibu mana yang tidak sedih hatinya mendengar anaknya dihujat dan diolok-olok? Ibu mana yang hatinya tidak remuk redam melihat anaknya dihukum tergantung disalib? Itulah bagian yang harus dijalani oleh Ibu Maria untuk menjawab ya atas kesediaan menjadi Ibu Tuhan. Kadang-kadang ya Maria itu bersuara lantang, tetapi tidak jarang ya Bunda Maria itu juga lirih, pelan, karena masih ada keraguan dan ketidakpastian. Tetapi itu semua dijalani oleh Ibu Maria terus-menerus karena percaya kepada Allah. Dan lewat jalan kesetiaan serta ketaatan itulah Maria memuliakan Tuhan. Nama Tuhan dimuliakan lewat kesetiaan Ibu Maria itu. Jiwaku memuliakan Tuhan. Yang pertama. Yang kedua, segala keturunan menyebut aku berbahagia karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar. Para saudara sekalian, Bunda Maria adalah seorang perempuan Yahudi yang sejak masa kecilnya di dalam keluarganya sudah dilatih, sudah dibiasakan untuk menghidupi, mentaati tata cara kehidupan orang Yahudi. Kidung Magnificat menggemakan kebiasaan Maria untuk mensyukuri kebaikan dan karya-karya agung Allah. Sebagai orang Yahudi, dia diajar sejak kecil untuk berterima kasih atas sejarah bangsa itu. Sebagai bangsa yang terpilih, yang perjalanan hidupnya jatuh bangun, tetapi tidak pernah terlepas dari bimbingan Allah. Maka sebagai orang Yahudi, Ibu Maria mensyukuri atas kebaikan Allah ini. Tetapi sebagai orang Yahudi, Ibu Maria juga dibiarkan untuk membaca Mazmur dan kitab-kitab lain yang memperlihatkan bagaimana Allah selalu melakukan perbuatan agung bagi bangsa Israel, bagi bangsanya. Tradisi keyahudiannya membuat Ibu Maria menjadi orang yang mudah berterima kasih. Sampai pada sebuah kesimpulan, tidak ada yang mustahil bagi orang yang berani menyandarkan hidupnya pada penyelenggaraan Tuhan. Itu poin kedua. Bagaimana Bunda Maria dibantu oleh tradisi keluarganya untuk mudah berterima kasih, bersyukur atas anugerah-anugerah yang terima dari Tuhan. Maka para saudara sekalian, Kidung Magnificat adalah sebentuk nyanyian dari seseorang yang menemukan kembali jalan kesetiaan
dan jalan ketaatan sebagai jalan yang menuju ke Taman Firdaus. Kidung Magnificat adalah sebentuk nyanyian syukur dan terima kasih dari seseorang yang mengalami Allah yang baik, Allah yang bisa diandalkan, Allah yang akan membimbing umatnya menuju kembali ke Taman Firdaus. Oleh karena itu, para saudara sekalian, pesta Santa Peran Maria diangkat ke surga adalah sebuah panggilan, tetapi juga tantangan bagi kita murid-murid Kristus. Tantangan panggilan untuk meneladan Bunda Kristus, Bunda Maria. Untuk membangun kebiasaan berterima kasih, supaya kita menjadi manusia yang mudah bersyukur. Kita sudah dipanggil untuk membangun sikap tetap setia tekun dalam pergulatan dan ketidakpastian, karena Allah itu setia. Maka para saudara sekalian, dalam pesta hari ini, malah bersama-sama kita meyakini, kita melihat apa yang dikatakan kitab suci. Pintu Firdaus telah ditutup karena dosa Hawa, manusia pertama. Kini telah dibuka kembali oleh Bunda Maria, Hawa baru, lewat jalan kesetiaan dan lewat jalan ketaatannya. Jatuh bangun dalam hidup adalah hal yang biasa. Jatuh bangun dalam hidup ada sebuah cara Allah untuk mendidik kita, supaya kita semakin dewasa sebagai manusia, tetapi juga semakin dewasa dalam hidup beriman kita. Maka mari kita serahkan segala pergulatan hidup kita, karena lewat itulah Allah sedang mendidik kita. Lewat itulah kita diajak untuk setia ikut jalan Bunda Maria, yang lewat kesetiaan dan ketaatannya sedang meniti jalan menuju ke Taman Firdaus.